wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami di sini akan mempresentasikan atau menjelaskan siklus akuntansi tentang siklus penerimaan dengan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Sebelum melanjutkan ke pemateri, saya di sini akan memperkenalkan diri. Nama saya Opi Puji Astuti dari kelas akuntansi B dengan NIM atau nomor induk mahasiswa 3403180048. Program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Ciamis. Dan rekan saya dipersilakan untuk memperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Apriani, nomor induk mahasiswa 34031180028. Program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Ciamis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus transaksi akuntansi tentang siklus penerimaan. Selanjutnya, materi yang pertama akan disampaikan atau dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi, siklus akuntansi secara khusus dapat diartikan sebagai proses berulang untuk melakukan identifikasi, analisis, dan merekam setiap kegiatan akuntansi dalam sebuah perusahaan. Siklus adalah rangkaian dua komponen atau lebih yang saling berhubungan dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan di dalam sebuah perusahaan. Sistem informasi akuntansi adalah cara teratur untuk mengumpulkan, memproses, mengelola, dan melaporkan informasi agar organisasi tersebut itu dapat mencapai suatu tujuan dan sasarannya. Yang selanjutnya, sistem informasi akuntansi adalah sumber daya manusia dan model dalam organisasi yang bertanggung jawab terhadap persiapan informasi keuangan, dan informasi tersebut itu diperoleh dari mengumpulkan dan memproses. Siklus akuntansi memiliki 5 siklus subsistem, yaitu yang pertama, siklus pendapatan, yang kedua, siklus pengeluaran, yang ketiga, siklus penggajian, yang keempat, siklus produksi, yang kelima, siklus keuangan. Dari kelima siklus tersebut memberikan data transaksi pada buku besar dan pelaporan untuk pencatatan dan komunikasi yang berhubungan. Dan penyiapan laporan keuangan dan laporan manajerial lainnya. Selanjutnya, siklus penerimaan akan disampaikan atau dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Tujuan utama siklus pendapatan adalah menyediakan produk yang tepat di tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang sesuai. Siklus pendapatan yang dimaksud yaitu semua yang berkaitan dengan rangkaian aktivitas bisnis yang berulang-ulang terkait penyerahan barang dan jasa kepada para pelanggan dan menerima semua bentuk pelunasan yang diterima dari pelanggan. Siklus pendapatan ada 4 aktivitas dasar, yaitu yang pertama, entry pesanan penjualan, yang kedua, pengiriman, yang ketiga, penagihan, dan yang terakhir, penagihan kas. Entry pesanan penjualan yaitu proses entry penjualan mencakup 3 tahap lagi, yakni 1. Mengambil pesanan pelanggan data. Pesanan pelanggan akan dicatat dalam dokumen pesanan penjualan. Pesanan berisi informasi mengenai nomor barang, kuantitas harga, dan syarat penjualan lainnya. Yang kedua yaitu persetujuan kredit.
Sebagian besar penjualan antar perusahaan dilakukan secara kredit. Penjualan secara kredit harus disetujui sebelum proses. Yang ketiga, memeriksa ketersediaan barang. Langkah berikutnya yaitu menetapkan apakah tersedia cukup persediaan untuk memenuhi pesanan tersebut agar pelanggan dapat menginformasikan mengenai perkiraan tanggal pengiriman. Yang kedua yaitu pengiriman. Proses pengiriman mencakup 2 tahap lagi, yakni yang pertama, 1. Mengambil dan mengepak barang. Para pekerja bagian gudang menggunakan kartu pengambilan barang untuk mengidentifikasi produk mana dan jumlah setiap produk untuk mengeluarkan dari persediaan. Persediaan kemudian akan dipindahkan ke departemen pengiriman. 2. Mengirim pesanan. Departemen pengiriman akan membandingkan perhitungan fisik persediaan dengan jumlah yang diajukan dalam waktu pengambilan barang dan dengan jumlah yang ditunjukkan dalam salinan pesanan penjualan yang dikirim secara langsung ke bagian pengiriman entry pesanan. Yang ketiga, penagihan. Penagihan yang akurat dan tepat waktu atas barang dagangan yang dikirimkan adalah hal yang sangat penting. Aktivitas ini membutuhkan informasi dari Departemen Pengiriman yang mengidentifikasi barang dengan jumlah yang dikirim serta informasi mengenai harga dan syarat khusus penjualan dari Departemen Penjualan. Pemeliharaan dan piutang usaha. Cara untuk memelihara piutang usaha adalah dengan metode faktur terbuka dan pembayaran gabungan. Yang pertama, metode faktur terbuka, yakni para pelanggan biasanya membayar sesuai dengan jumlah serupa faktur penjualan. Biasanya 2 salinan, faktur yang dikirim kepada pelanggan yang diminta untuk mengembalikan 1 salinan bersama pembayaran. Yang kedua yakni metode pembayaran gabungan. Maksudnya, para pelanggan biasanya membayar sesuai dengan jumlah yang diperlihatkan dalam laporan bulanan, bukan membayar setiap jumlah pada faktur penjualan. Sebuah laporan bulanan yang berisi semua transaksi, termasuk penjualan dan pembayaran yang terjadi selama bulan terakhir, dan juga informasi tentang saldo piutang terakhir pelanggan. Yang terakhir yaitu penagihan kas. Langkah terakhir dalam siklus pendapatan yakni penagihan kas. Kasir, orang yang melapor pada bendahara, menangani kiriman uang pelanggan dan menyimpannya ke bank. Oleh karena kas dan cek dari pelanggan dapat dicuri dengan mudah, maka fungsi piutang usaha yang bertanggung jawab atas pencatatan kiriman uang pelanggan seharusnya tidak memiliki akses fisik ke kas atau cek. Akan tetapi, fungsi piutang usaha harus mampu mengidentifikasi sumber kiriman yang dari uang dari manapun dan faktur penjualan terkait harus dikredit. Salah satu solusinya adalah dengan mengirimkan 2 salinan faktur ke pelanggan dan memintanya untuk mengembalikan salah satu salinan tersebut bersama dengan pembayaran. Solusi alternatifnya adalah dengan meminta petugas bagian surat menyurat untuk mempersiapkan daftar pengiriman uang, yaitu dokumen yang mengidentifikasi nama dan jumlah semua kiriman pelanggan, serta mengirimkan daftar ini ke bagian piutang usaha. Cara lainnya untuk menjaga kiriman uang dari pelanggan adalah dengan membuat perjanjian logbook dengan sebuah bank. Apa yang dimaksud logbook? Logbook adalah alamat pos yang dituju oleh pelanggan. Ketika mereka mengirimkan uang, bank yang terlibat mengambil cek dari kantor pos dan menyimpannya ke dalam rekening milik perusahaan. Bank tersebut kemudian mengirimkan pemberitahuan pengiriman uang sebuah daftar
sebuah daftar elektronis semua kiriman uang dan fotokopi cek ke semua perusahaan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon dimaafkan bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau penjelasan yang kurang jelas dari saya maupun rekan saya. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.